Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13, demikianlah dikatakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini diawali dengan janji yang sangat pribadi. Tuhan tidak digambarkan sebagai sosok yang jauh, melainkan sebagai Tuhan yang aktif dan dekat. Tangan kanan dalam budaya Alkitab sering kali melambangkan kekuatan, kehormatan, dan janji kesetiaan. Ketika Tuhan memegang tangan kanan kita menunjukkan perlindungan yang intim dan pribadi. Ini seperti orang tua yang menggenggam tangan anaknya saat menyeberang jalan, di mana sebuah gestur yang menunjukkan bimbingan dan keamanan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut merupakan perintah yang sering diulang dalam Alkitab. Ketakutan sering kali muncul dari ketidakpastian, ancaman, atau merasa tidak berdaya. Namun perintah ini diberikan dengan alasan yang begitu kuat, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Perintah ini bukan sekedar larangan, melainkan ajakan untuk percaya bahwa kita tidak sendirian menghadapi tantangan hidup. Baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan, ataupun masalah hubungan rumah tangga kita, hubungan antara orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akulah yang menolong engkau. Ini adalah sebuah janji utama yang diberitakan dalam firman Tuhan hari ini. Kata menolong dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani dapat juga diartikan sebagai membantu, mendukung, atau membebaskan. Janji ini menegaskan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti. Dia tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi terlibat langsung dalam pergumulan kita. Pertolongan ini mungkin tidak selalu datang dalam cara yang kita harapkan, tetapi Dia berjanji untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sering kali menggunakan orang lain untuk menolong kita. Demikian pula kita dapat menjadi tangannya untuk memegang tangan orang lain. Dan hari ini bagaimana kita bisa menjadi penolong bagi seseorang. Mungkin dengan mendengarkan curhatannya, membantu tetangga, atau menyumbangkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Karena tindakan kecil yang kita lakukan, itu mencerminkan janji Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan jangan takut menghadapi hidup, karena Tuhan telah berjanji
Dan dia sudah mengatakan melalui firman Tuhan ini, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu memberkati kami. Dan Engkau adalah Allah satu-satunya penolong bagi kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam menjalani hidup kami, dan berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.